Ousmane Dembélé, dalam pelukan keluarga, di atas puncak dunia, di tengah cahaya gemerlap Wembley, malam itu bukan hanya milik Paris Saint-Germain yang akhirnya menaklukkan Eropa. Malam itu juga milik seorang pria yang pernah hampir terlupakan, hampir hilang dalam labirin cedera, cemoohan, dan tekanan tak berujung. Ousmane Dembélé. Tapi malam itu, ia berdiri di tengah sorakan dunia, dengan medali emas menggantung di leher, dan senyum yang lebih jujur daripada semua statistik. Karena di sisi lapangan, ada keluarga yang selama ini menjadi tembok tak tergoyahkan dalam hidupnya. Dari Rennes ke Barcelona, dan luka-luka yang membentuknya. Perjalanan Dembélé adalah perjalanan panjang dan tidak pernah mulus. Ia pernah dianggap permata masa depan sepak bola Prancis. Dikenal karena kecepatannya, kelincahannya, dan kemampuan menggiring bola dengan dua kaki, ia mencuri perhatian Borussia Dortmund, dan tak lama kemudian Barcelona. Barcelona membelinya dengan harga selangit, menjadikannya salah satu rekrutan termahal sepanjang sejarah klub. Tapi ekspektasi tinggi itu berubah menjadi beban berat. Cedera demi cedera datang silih berganti, menahannya di ruang perawatan lebih lama daripada di lapangan. Kritikus mulai mempertanyakan profesionalismenya. Publik Spanyol tak sabar dengan inkonsistensinya. Pers menggali sisi pribadi yang tidak mereka pahami. Namun di balik semua tekanan itu, Dembélé tetap tenang. Diameter ia tidak banyak bicara di depan media. Tapi satu hal yang ia jaga dengan penuh, kebersamaan dengan keluarga. Mereka adalah tempatnya pulang, bahkan saat dunia seperti ingin menyingkirkannya. Pindah ke PSG. Bukan pelarian, tapi sebuah kepulangan. Tahun 2023 menjadi titik balik. Ketika tawaran datang dari Paris Saint-Germain, banyak yang menganggapnya sebagai langkah mundur. Tapi bagi Dembélé, itu bukan pelarian, melainkan kepulangan. Kembali ke tanah air, kembali ke bahasa ibu, kembali ke suasana yang lebih akrab, lebih hangat, lebih manusiawi. Namun ini bukan PSG yang dulu. Di bawah asuhan Luis Enrique, pelatih yang sangat memahami karakter dan potensi unik Dembélé, tim berubah menjadi mesin yang lebih rapi, lebih padu, dan lebih mematikan. Enrique tidak memaksa Dembélé menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Sebaliknya, ia membebaskannya. Dan dari kebebasan itulah Dembélé berkembang. Ia tidak hanya menjadi pemain sayap cepat, tapi pengatur ritme, pemecah kebuntuan, dan terkadang penentu kemenangan. Ia menemukan dirinya kembali. Ia menemukan bentuk terbaiknya di Paris bersama keluarganya. Musim keajaiban, dari pemain terlupakan menjadi pahlawan final. Musim 2024-2025 menjadi musim keajaiban bagi PSG dan bagi Dembélé secara pribadi. Ia tidak hanya tampil konsisten di liga domestik, tapi menjadi senjata utama dalam perjalanan Eropa PSG yang tak terhentikan. Ia mencetak gol-gol penting, tetapi lebih dari itu, ia menjadi ruh permainan. Seorang pemain yang tidak takut mengambil risiko, yang mengubah jalannya pertandingan dengan satu gerakan, satu dribble, satu umpan silang. Di final Liga Champions, ia tampil seperti pria yang ingin mengubah sejarah, dan ia berhasil. PSG menang. Sejarah ditulis. Trofi yang selama ini menghantui klub akhirnya diraih. Dan Ousmane Dembélé, si pria yang dulu disebut tak tahan cedera, tak disiplin, tak dewasa, kini berdiri di podium tertinggi sepak bola, klub Eropa. Pelukan yang paling berarti. Tapi yang paling menyentuh bukanlah trofi. Bukan sorotan kamera, bukan hujan konfeti, melainkan saat ia berlari ke pinggir lapangan, memeluk istri dan anaknya. Di tengah riuh stadion, di tengah pelukan rekan setim, Dembélé memilih keluarganya. Karena merekalah yang bersamanya saat ia dipandang remeh. Karena merekalah yang tak pernah pergi, bahkan ketika semua orang mulai meragukannya. Dan pada akhirnya, mereka jugalah yang pantas ada di sana saat ia akhirnya menang. Warisan sejati, ketika trofi tak sekadar emas. Bagi Dembélé, trofi ini bukan hanya lembaran sejarah. Ini adalah bukti bahwa kesetiaan pada diri sendiri, kesabaran dalam luka, dan cinta dari keluarga adalah kekuatan sejati. Ia mungkin tak pernah menjadi yang paling mencolok di mata media. Tapi hari ini ia tidak bisa diabaikan. Ia adalah Ousmane Dembélé, pemain yang pernah dianggap gagal. Pemain yang bangkit bukan dengan amarah, tapi dengan kerja keras dan ketulusan. Pemain yang kini menjadi juara,
ayah, suami, dan inspirasi. Dan mungkin inilah versi terbaik Dembele. Bukan hanya karena ia membawa PSG menjuarai Liga Champions, tapi karena ia melakukannya dengan keluarga di sisinya dan ketenangan dalam hatinya. Lebih dari sebuah malam membaca kembali kisah Dembele di Wembley. Malam itu sorak-sorai Wembley tak hanya menandai kemenangan sebuah klub bernama Paris Saint-Germain. Ia menandai klimaks dari kisah seorang pria yang pernah dipinggirkan oleh waktu dan luka. Namanya Ousmane Dembele. Tapi untuk mengerti mengapa pelukannya kepada keluarga di sisi lapangan begitu menyentuh, kita harus membuka lembar-lembar kisah yang tidak pernah benar-benar ditulis oleh statistik. Karena kisah Dembele bukan tentang angka, melainkan tentang luka, diam, dan setia. Ia datang dari Rennes dengan bakat yang tidak biasa, cepat, liar, penuh potensi. Dunia menyambutnya dengan label-label mulia. The next big thing, pewaris sayap Prancis, pemain dua kaki yang langka. Tapi sebagaimana semua anak muda yang diburu harapan terlalu cepat, Dembele tiba di panggung besar sebelum ia siap menghadapi beratnya spotlight. Barcelona memberinya status bintang, namun cedera merampas waktunya. Ia tumbuh di ruang perawatan, bukan di atas rumput hijau. Hari-harinya sunyi, jauh dari tepuk tangan, dekat dengan suntikan dan tatapan sinis. Media menuduhnya pemalas. Fans menyebutnya tidak serius. Mereka lupa bahwa terkadang yang terlihat diam bukan malas, melainkan mencoba bertahan. Dan di saat semua nyaris meninggalkannya, ada satu tempat yang tak pernah berubah, rumahnya. Pelukan ibunya, senyum istrinya, tawa anaknya. Di sanalah Dembele tak perlu menjelaskan siapa dirinya. Di sanalah ia cukup menjadi Ousmane. Maka ketika ia kembali ke Prancis, ke PSG, banyak yang menyebutnya mundur. Tapi yang tak mereka lihat, Dembele tidak sedang lari, ia sedang pulang. Pulang ke bahasa ibu, pulang ke kehangatan, pulang ke tanah di mana ia bisa tumbuh kembali. Bukan sebagai harapan orang lain, tapi sebagai dirinya sendiri. Luis Enrique memberinya kepercayaan. Tapi yang lebih penting, Dembele menemukan kembali kepercayaannya pada diri sendiri. Musim itu bukan musim biasa. Ia bukan hanya mencetak assist atau menciptakan peluang. Ia menyatukan rasa di tim. Ia bermain bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena ia akhirnya mencintai sepak bola lagi. Dan dari cinta itulah, ia menciptakan keajaiban. Final Liga Champions jadi panggung penutup yang sempurna. Di sanalah, di bawah lampu Wembley, semua luka akhirnya punya